secara brutal ya. Tuh, dia kayak ada biji-bijinya gitu. Bener-bener kayak surga buah. Sekarang Princess mau panen-panen dulu. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya, Kakek Ina di sini. Hari ini saya mau panen buah gooseberry yang merah. Kemarin mungkin kalian sudah lihat saya panen buah gooseberry yang hijau. Gooseberry hijau itu di kebun, dan yang satunya ini di halaman rumah, di samping rumah kita punya taman ini, buah gooseberry merah. Dan gooseberry merah ini tuh kita sudah punya 3 tahun kalau tidak salah. Jadi ini tahun ketiga saya bakalan panen gooseberry merah. Sebelum kita panen, saya mau kasih lihat kalian dulu yang maksudnya dekat-dekat bagaimana banyaknya ini buah. Karena kalau kalian lihat dari kamera sekarang kan pasti kalian pikir sedikit saja mau, ya kan? Coba. Seperti biasanya buah-buah beri-berian ini kalau kita tidak langsung lihat ke dalam-dalam itu tidak kelihatan. Tapi kalian lihat nih. Wow. Sebanyak itu. Kalian lihat sampai ke sana-sana tuh. Tuh, ini buah semua teman-teman. Asli kan? Sampai ke sana-sana. Aduh. Ini dia. Tuh. Wow, kalau lihat dari sini tuh. Mantap betul bukan? Nah. Tuh. Lihatlah. Kemerahan. Wih, benar-benar kayak surga buah. Coba kalian jujur, ya kan? Banyak sekali. Sudah sebanyak ini pun, dia tuh tidak sebanyak yang 2 tahun lalu kalau tidak salah, atau tahun lalu ya, lupa saya. Yang benar-benar sampai daun-daunnya tuh hampir tidak kelihatan. Nah, kalian lihat tuh. Bauh. Mantap. Pohonnya sih kecil ya, makanya itu. Jangan underestimate barang-barang yang kecil ya. Pohonnya kecil tapi dia menghasilkan buah banyak sekali, sangat banyak. Oke deh, tidak usah lama-lama, mari kita langsung saja panen. Dan ini saya mau kasih habis satu pohon. Paul bilang katanya ini memang sudah harus dipanen. Kalian lihat. Tuh, jatuh. Kalian lihat ini panen 3 pertama. Jadi sebenarnya ini juga anak-anak sudah bolak-balik. Mereka sudah tinggal panen-panen terus yang besar-besar. Mika dengan Elena ya. Karena mereka bilang katanya enak buahnya. Kita langsung saja panen secara brutal teman-teman. Secara brutal ya. Tuh. Nah, kalau warna menurut saya of course ini warnanya lebih menarik dan lebih kelihatan kayaknya ini buah enak sekali gitu ya. Tapi kalau rasa menurut saya yang hijau kayaknya lebih manis, iya kan? Ya nggak sih, sayang? Wah, jatuh. Buat saya terserah, tapi ya itu sedikit lebih kecut, lebih asam. Tapi kemarin saya coba manis. Iya ya, kalau gitu kita coba ya. Tuh teman-teman. Menurut Paul kemarin dia coba tuh katanya manis. Jadi mari kita coba. Yang paling besar coba mana? Saya harus cari yang paling ini kan, menarik. Oh ini. Tuh, ini lumayan besar. Kita langsung coba. Oh ya. Loh. Nah, lebih manis hari ini. Kok bisa? Iya, kok bisa? Pak Guru bilang toh. Wow. Karena tahun lalu tuh kita coba secara bersamaan gitu yang merah sama hijau. Yang hijau tuh sedikit lebih manis daripada yang merah. Tapi ternyata tahun ini yang merah kok dia lebih manis. Apa yang terjadi? Lihat yang ini nih. Ini nih kalian kita punya pohon anggur nih, kasihan kita tidak. Ya, kita bingung mau bikin dia bagaimana. Jadi dia merayap di segala macam jenis tanaman. Tapi lihat nih. Wow, banyak kan. Tapi kecil-kecil kita ambil yang besar-besarnya aja kali ya. Supaya kelihatan bagus gitu kan. Yang kecil-kecil juga ini sebenarnya sudah layak panen. Aduh ini busuk. Tapi kalau kecil biar Jo. Mungkin nanti ada burung-burung yang terbang datang atau anak-anak kecil-kecil yang mereka pengen panen sendiri langsung. Yang mereka ingin panen sendiri langsung dari pohon ya kan. Biarkanlah mereka. Lihat nih. Kita langsung saja ambil teman-teman. Aduh, ini buah keberapa yang kita panen tahun ini ya? Stroberi sudah. Aduh. Kembalikan dulu dia ke posisinya. Oh, iya dong. Kalau tidak pintar bukan kakeknya namanya. Oke. Tuh, lihat nih. Banyak sekali nih stoknya. Kelihatannya pohonnya tuh kecil kan, tapi kalau sudah dipanen, sudah diangkat-angkat begini,
Coba, besar, banyak sekali buahnya. Baru buah gooseberry ini termasuk mahal ya teman-teman. Kalau beli di supermarket tuh belinya per gram. Dan itu tidak murce. Kita langsung saja kasih masuk. Yang busuk kita buang. Nah. Kalau bisa semua buah-buahan yang ada di muka bumi ini kita tanam dan yang bisa menghasilkan buah gitu kan. Tuh. Wow. Nah, ini besar lumayan nih. Coba lagi deh. Yang ini. Nah, kalau di dalam buah ini tuh gini. Kayaknya yang hijau juga kalian sudah lihat kan? Tuh. Dia kayak ada biji-bijinya gitu. Dan ini daging buahnya tuh manis. Yang asamnya itu cuma bagian kulitnya saja sebenarnya. Kalau kita di Indonesia kan punya pisang yang berbagai macam jenis, jambu biji yang berbagai macam jenis, kita punya mangga yang berbagai macam jenis. Nah, di Jerman itu ini beri-berian, banyak apel, cherry dengan berbagai macam jenis dan lain-lain. Kayaknya saya harus ke sebelah sana deh. Sabar ya teman-teman. Oke, jadi sekarang Princess mau panen-panen dulu. Princess nggak tuh? Ayo yang langsung pengen muntah di kolom komentar. Silahkan Anda muntah, saya tidak peduli. Aduh. Kenapa ya? Oh, banyak juga yang bilang kenapa saya tidak panen buah liar. Biasanya kan saya ini pokoknya kalau sudah ada buah-buahan liar yang berkeliaran tuh kan saya tidak mungkin ketinggalan ya. Karena itu salah satu saya punya konten yang saya sangat suka sekali lakukan. Tapi teman-teman, karena tahun ini di kita punya tempat tinggal ini entah kenapa buah beri-berian dan kayak cherry yang biasanya saya panen di pinggir jalan tidak ada yang berbuah. Tapi tenang, apel, pir itu berbuah cuma belum musimnya untuk dipanen. Jadi kalian bersabar-sabar, saya tidak mungkin mengkhianati kalian ya. Saya pasti akan panen itu buah-buah liar. Tapi belum saatnya karena harusnya kan kalau kalian perhatikan, oh by the way ini banyak durinya ya buah ini, makanya namanya stachelberry atau beri yang berduri. Makanya kalau kalian ingat atau perhatikan, saya kalau panen buah liar, bikin video panen buah liar setiap tahun, setiap musim panas itu pasti yang diawali dengan buah ceri dulu. Coba deh perhatikan yang liar atau buah kayak buah-buah beri yang lainnya. Tapi karena tahun ini benar-benar di pinggir jalan yang biasanya saya ambil tuh tidak berbuah sama sekali. Bahkan kita punya pohon ceri saja di kebun tetangga, pohon cerinya tetangga dan lain-lain tuh tidak ada yang berbuah. Jadi ya mau gimana lagi teman-teman. Untung di kebun kita punya sayuran dan buah-buahan yang bisa kita panen ya kan. Jadinya saya bisa menghibur kalian dengan sedikit buah-buahan yang ada di sini. Manja kan? Lihat. Duh, saya berasa kayak jadi ini film-film Disney begitu, Disney yang dia princess dong ke kebun baru petik-petik buah gitu. Atau lebih cocok ke Marsha ya, Marsha. Kayak princess agak tidak cocok gitu ya. Tuh. Kita panen teman-teman, pokoknya kita panen. Nikmati hasil bumi, hasil tanaman yang ada di kita punya rumah. Jadi seperti itu teman-temanku. Nanti saya dengan Ibu RT kayaknya kita berdua bakalan lihat lokasi yang kalau kalian ingat waktu itu saya panen buah blackberry yang liar yang waktu itu tahun lalu sama saya punya adik Anel juga sama Ibu RT yang banyak sekali. Saya belum ke situ, belum ke lokasi karena saya lihat di saya punya kebun juga buah blackberry itu dia belum mateng. Makanya saya pikir yang di sana juga pasti belum mateng. Tak tusuk. Penuh perjuangan juga, ini bukan buah liar tapi juga butuh konsentrasi tinggi untuk panen di sini ya, banyak ranjau. Kalian macam-macam tertusuk tangan kalian. Jadi tidak bisa orang pancuri buah ini. Orang pancuri kan harus buru-buru kan. Bicara kayak master jadi pancuri saya gitu. Dulu kan waktu kecil gitu teman-teman, kita ikut teman-teman tuh. Kita ikuti kita punya teman-teman komplek begitu diajak-ajak, ayo tong pergi pancuri orang buah. Tapi sekarang sudah tidak. Makanya saya sekarang kalau ada misalnya orang yang pancuri di saya punya kebun, saya ikhlaskan saja teman-teman. Anggap saja itu bayar karma.
Tapi belum terjadi. Untungnya saya punya kebun di Jerman ya. Terbuka lagi, tidak ada pagar. Sebenarnya siapa saja bisa datang curi kalau mereka mau ya. Cuman orang-orang di sini masing-masing sudah punya kebun juga jadi. Nih. Sini. Belum apa-apa sudah banyak teman-teman. Banyak yang bilang gini, gemas kalau lihat saya panen karena saya selalu tuh bawa ininya tuh kayak kecil gini kan. Tapi ya gimana ya teman-teman ya, soalnya saya punya ini mangkok yang transparan cuma ini. Baru saya rasa kayaknya bagus bikin video kalau mangkoknya transparan supaya kalian lihat sampai di bawah-bawah gitu kan. Sampai di kedalaman mangkok. Aduh, saya tadinya mau panen semua teman-teman. Tapi ini kayaknya sisa yang kecil-kecil juga, baru saya punya mangkok juga sudah mau penuh. Tuh, aduh. Au! Saya tertusuk terus dari tadi teman-teman. Tuh, jadi udah dapat segini. Ya jatuh deh. Tuh, udah banyak kan, lumayan. By the way, kemarin tuh saya scrolling Instagram dan saya lihat karena ini kan lagi musim bola kan. Jadi saya lihat itu David Beckham, ada yang pernah lihat kan tidak? David Beckham tuh dia lagi ini berkebun, terus dia punya ayam di kebun dan lain-lain. Terus orang bilang, banyak yang komen kayak semuanya tuh ada masanya. Dulu jadi pemain bola terkenal, sekarang jadi tukang kebun dan lain-lain. Terus saya ingat waktu saya bikin video panen di kebun mertua pertama kali. Itu kayaknya saya punya video panen pertama kali deh. Kalau teman-teman ingat tahun 2019 kayaknya. Itu ada yang bilang gini. Ada yang bilang tidak apa-apa kakaknya meskipun mertuanya cuman petani, tidak masalah. Bilang begitu ya. Jadi saya baru mengerti, saya baru paham kalau ternyata di sebagian orang atau beberapa orang di Indonesia itu masih berpikir kalau punya kebun itu artinya kayak mereka mengartikan itu sebagai profesi petani gitu loh. Makanya kadang-kadang ada yang tanya loh, kalau misalnya saya bilang ini Pak Guru Paul punya kebun, ada yang bilang begini, loh saya pikir Pak Guru Paul itu guru. Jadi di Jerman, saya tidak, ya memang kalau saya ingat saya di Indonesia tuh biasa kita melihat kayak petani, orang yang punya kebun itu seperti itu profesi mereka gitu kan, maksudnya mereka jadi petani, hasil kebunnya dijual, kayak gitu kan yang kita mengerti. Tapi kalau di Jerman atau di luar negeri, berkebun itu tuh dijadikan hobi teman-teman. Sebenarnya tidak peduli pekerjaan kalian apa, tapi kalau kalian punya lahan dan kalian suka berkebun, maka kalian akan punya kebun. Fun fact-nya atau fakta uniknya adalah orang yang punya kebun itu hanya tidak semua orang bisa punya kebun di Jerman gitu loh. Karena punya kebun itu ya mahal. Maksudnya kalian harus punya lahan, dan punya lahan, punya tanah di Jerman itu tidak murah gitu. Jadi dengan pemikiran kalau ternyata kalau misalnya punya kebun berarti dia beralih profesi, itu tidak benar gitu loh. Maksudnya Paul ya dia bekerja, memang dia jadi guru, tapi hobinya dia adalah berkebun gitu. Dan saya rasa tidak ada juga yang salah dengan jadi petani. Bahkan saya bangga sekali ya kalau misalnya saya punya teman-teman yang orang tuanya petani. Ganti profesi dan Iya, si Paul malah dia pengen ganti profesi. Dia bilang dia pengen jadi petani saja karena dia menikmati hal itu gitu. Cuman yang saya mau kasih tahu di sini adalah buat orang-orang yang masih berpikiran kalau punya kebun berarti dia tuh pekerjaannya petani, itu tidak seperti itu gitu loh. Kayak misalnya saya punya mertua itu dia dokter, yang mertua perempuan dokter, dan mertua laki-laki itu dia insinyur gitu. Pekerjaannya bukan petani, tapi mereka punya kebun karena mereka punya rumah dan punya lahan di kebun gitu. Oke, jadi itu saja. Karena gara-gara David Beckham kemarin saya baca-baca komentar, terus saya langsung pikir, oh berarti memang masih banyak orang di Indonesia tuh berpikiran kayak gitu. Berkebun itu berarti dia sudah beralih profesi dari yang profesi sebelumnya ke jadi petani gitu. Padahal di sini tuh berkebun tuh salah satu hal yang lumayan luksus menurut saya, iya kan? Karena tidak semua orang bisa effort untuk punya kebun sendiri gitu. Oke teman-teman, jadi ini saya punya hasil panen dari kita punya buah atau pohon gooseberry merah di sore hari ini. Dan sedikit penerangan ya, mungkin buat yang belum tahu bisa dapat informasi dari video ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini, semoga kalian suka dengan videonya. Kita ketemu lagi di next video, dadah!